Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah, amma ba'd. Mengawali mutola'ah belajar bersama kitab Al-Adhkar ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan monggo diikuti kajian-kajian rutin yang ada di Sirajuna channel ini. Semoga membawa kemanfaatan, kemaslahatan baik Al-Fakir sendiri maupun bagi para pendengar. Semoga dengan mendengar ini menambah wawasan, menambah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo kita mulai bersama-sama. Ya ridhaka ya Allah, syafa'an rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa diratihi wa libadihi syafa'atul Quran barakati hadzal kitab barakati muallifihi rahimahullahu ta'ala iftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri ilmika ya Allah, nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Muqaddimatul mu'allif fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menerangkan bahwa terkait dengan perintah adanya zikir kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya zikir kepada Allah Ta'ala juga akan selalu ingat kepada kita dan juga memerintahkan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kufur atas nikmat-nikmatnya. Di mana kitab ini dinamakan kitab Al-Adhkar supaya apa? Panduan untuk kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam kitab ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang zikir-zikir itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar musarrifil umur mukabbiril lail 'alan nahar tabsiratul lil albab wal absar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fadkhalahu fi jumlatil akhyar wa wafaqa man istabahu min 'abidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar wa bassara man ahabbahu fazahadahum fi hadidar fajtahadu fi maradatihi wa tahubu lidar qarar wajtinabu ma yuskhituhu wal hadar min adabin nar wa akhadhu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamati dzikrih bil asyi wal bikar wa inda takhil ahwal wa jami'i ana illail wan nahar fastanarat qulubuhum bilawamil anwar. Muallif di sini memulai dengan bismillah, alhamdulillah. Karena apa? Sebagai tafaulan, di mana bismillah dalam hadis Rasulullah SAW, kul amrin dibalin la yubda'u bismillah wa fi riwayatin bil hamdalah wa fi riwayatin bi dzikrillah fa huwa abtar au aqta ay qalil barakah. Sesuatu yang baik apapun itu ketika tidak diawali dengan bismillah, tidak diawali dengan alhamdulillah, tidak diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aktivitas kebaikan yang kita jalankan ini menjadi sedikit sekali berkahnya, bahkan tidak ada berkahnya. Oleh karena itu, apapun aktivitas yang kita lakukan, selain itu aktivitas maksiat, diawali dengan bismillah. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau apapun itu,
bismillah. Setelah basmalah, terus setelah selesai kemudian alhamdulillah. Ini menjadikan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan ini menjadi berarti, menjadi banyak berkahnya. Kemudian mu'alif bertahmid alhamdulillah al-wahidil qahar, di mana alhamdulillah ini segala puji bagi Allah, di mana puji itu ada 4: qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala qadim, hudus ala hudus. Qadim ala qadim, Allah memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qadim ala hudus, Allah memuji terhadap makhluknya. Hudus ala qadim, Allah taala memuji kepada makhluk memuji kepada Allah. Hudus ala qadim dan hudus ala hudus, antara makhluk saling memuji. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala muqaddirul aqdar, yang mengatur semuanya, yang telah menentukan ketentuan-ketentuan yang setelah ditetapkan oleh Allah taala, yang mengatur semua alam ini, yang membolak-balikkan malam, membolak-balikkan siang, siang jadi malam, malam jadi siang, sebagai tafsiratan ulil qulub wal absar, sebagai renungan, sebagai bahan untuk berpikir bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya hati dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, yang pertama, yang pokok didahulukan adalah ilmu. Ilmu. Karena apa? Dengan ilmu, amal-amal yang kita lakukan, yang kita laksanakan akan menjadi berarti. Amin Allahumma amin. Ahmaduhu ablagha hamdi, ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih, was'alhu al-mazid min fadlihi wa karamih, wa asyhadu an la ilaha illallah al-azim al-wahidis samad al-azizul hakim, wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh wa khaliluh afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin, shalawatullah wassalamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa alikulin wa sa'is salihin. Setelah mu'alif ini membaca basmalah, alhamdulillah, kemudian bersolawat. Karena apa? Bismillah, alhamdulillah, salawat ini merupakan hal yang pokok. Dengan adanya bismillah, alhamdulillah, disertai salawat, seorang hamba yang berdoa ketika tidak ada salawat, tidak ada alhamdulillah, tidak ada hamdalah, ini doanya untuk terkabulkan akan berat sekali. Nah, karena Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita kalau berdoa ini ada alhamdulillah, ada sholawat, ada thana, ada madh, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdoa itu sendiri itu bi ayyi lughatin, dengan bahasa apa saja, mau bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda dan sebagainya. Yang penting esensi dari berdoa itu kita paham, maksud dari doa itu kita memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta apa? Itu mungkin akan lebih baik daripada doa bahasa Arab panjang sekali. Akan tapi maksud dari doa itu sendiri tidak mengetahui. Amma ba'd, faqad qala Allahul azim al-azizul hakim, fadkuruni adkurkum. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa'alima bihadza ana min afdali hal abdi hala dzikrihi rabbal alamin wa ishtighalihi bil adhkar al waridah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Dari kedua ayat ini, fadkuruni adkurukum, adalah ayat untuk memerintahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat
Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dengan bacaan tahmid, bacaan hamdalah, subhanallah, la ilaha illallah, hasbiyallah dan sebagainya. Akan tetapi kita berpikir bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam ini pun. Ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Bukan hanya la ilaha illallah, bukan hanya subhanallah. Rasulullah SAW dalam hadisnya, tafakkuru sa'atin khairun min alfi ibadatin. Berpikir satu waktu itu lebih baik daripada 1000 ibadah. Nah, kita bisa berpikir itu karena punya ilmu. Oleh karena itu didahulukan dulu adalah ilmu. Ilmu. Nah, ilmu tanpa belajar wafil laduni ngola wafi. Sedikit sekali orang yang bisa. Karena apa? Ya, ilmu itu dihasilkan ya belajar. Belajar dari kecil. Mulai dari mungkin usia di 7 tahun di bawah bimbingan ustadz, orang tua, terus kemudian tingkat sanawiyah, tingkat aliyah. Ini. Dan ketika belajar itu memang harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa belajar disambi. Al-istighal anisy' i'radun anisy'. Ketika kita belajar sibuk dengan sesuatu, maka yang pokok dari belajar itu akan hilang. Nah, karena itu ketika kita belajar fokus. Belajar fokus. Artinya apa ya? Usaha bagaimana supaya ilmu itu berhasil, ilmu itu merasuk dalam hati. Ini kan dengan belajar, mutolaah dengan teman-teman, mutolaah dengan sesama, sebaya, atau sendiri. Nah, akan tapi yang lebih baik itu belajar, itu musyawarah bersama. Ini akan tarasuh dalam hati itu lebih banyak, lebih berpengaruh, lebih masuk dalam hati. Selain ada belajar sungguh-sungguh, juga ada riyadhah. Riyadhah itu kalau dalam istilah pesantren itu prihatin. Kalau prihatin ini saat ini santri ya suaranya ke HP ini prihatin niku. Nah niku, ya. Oleh karena itu, ya teman-teman yang masih belajar, monggo kita belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan kita. Masa depan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia ini insya Allah ketika kita menjadi orang yang terpelajar, orang yang pinter, orang yang alim, insya Allah dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan daripada Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Nah, di mana dari ayat ini diketahui bahwa hal yang paling utama dari seorang hamba adalah ubudiyah, sifat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ingatnya kepada Allah Ta'ala, ingat akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, akan ingat akan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi, fa'alima bihadza anna min afdali halil abdi halu dzikrihi rabbal alamin wa ishtighaluhu bil adhkari al waridah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Bagaimana kita ingat kepada Allah Ta'ala dan kita selalu sibuk dengan ingat zikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sekian, mungkin kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang.
Semoga bermanfaat. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.